melihatnya ini gimana evolusi transformasi digital termasuk di dalam bisnis media juga nih, di mana tadi memang penting untuk orang tuh yang untuk kita bisa dapat iklan. Tapi di saat yang sama, slow journalism also works dan itu impactful. Tapi jadi anda ngeliatnya gimana nih? Seperti ada tren seperti ini, ada dinamika seperti ini yang terjadi di bisnis media. Mas Tajudin atau saya dulu? Mas Wardana dulu, Mas Karis berikutnya. Ya, oke. Makasih Mbak Andini. Jadi menarik membahas model bisnis media ini karena tidak ada satu rumus. Banyak sekali rumus untuk membuat media itu sustain atau berkelanjutan. Saya kira apa yang menjadi model bisnis kita itu bergantung pada DNA media kita masing-masing. Teman-teman sekarang ini misalnya ya memiliki 15 model bisnis media, hanya satu yang tidak berjalan, yakni subscriber atau berlangganan. Okay. Jadi dari semua model bisnis ya yang kami terapkan, satu-satunya yang tidak laku adalah di situ. Nah ini kan DNA beda-beda dan ini berbeda dengan teman-teman mungkin di Tempo dengan Kompas yang DNA-nya subscribernya jalan gitu kan. Demikian juga dengan teman-teman di Project Industry punya model bisnis yang berbeda. Jadi kalau mau dicarikan satu benang merah ya justru adalah ketidakseragaman dalam model bisnis media. Tapi ini adalah peluang yang cukup besar bagi kita ke depan untuk bereksperimen. Saya dari 14 model bisnis yang kami jalankan, dari 14 itu yang bagus hanya 5, yang lainnya ada tapi tidak bisa diandalkan gitu kan. 5 model bisnis ini yang kemudian kami terapkan dan ternyata cocok untuk media saya, dan ini saya kira nanti menarik. Di kita misalnya ada 200 media, 200 model bisnis, itu hal yang wajar. Sekarang ini setidaknya peran media itu ada 4 ya. Satu, media as ecosystem yang memang mengandalkan publisher ini sebagai model bisnis, tapi ada juga media yang sebagian besar sekarang bermainnya adalah sebagai content provider. Terus terang kita harus akui sebagian besar media online sekarang ini dikuasai oleh platform global. Jadi kendali itu ada bukan di kita, tapi di platform-platform global seperti tempatnya Mas Ivan Panggono, di Google, di Facebook, sosial media, di aplikator, kemudian juga di mesin pencari. Jadi kita bayangkan ini tidak hanya di kami, saya yakin di banyak media traffic yang datang langsung ke media masing-masing yang ketik tempo.co itu rata-rata nggak lebih dari 10%. 90% traffic itu datangnya dari platform global, dari search engine, kemudian dari sosial media, dari agregator dan push notif ya. Jadi setidaknya 4 ini sekarang menjadi distributor terbesar. Wajar kalau kemudian peran media itu sebagai content provider, penyedia konten untuk Google, penyedia konten untuk Facebook, penyedia konten untuk agregator batik, Korio, dan lain-lain. Nah yang kedua, media as outlet. Jadi ada banyak teman-teman yang juga mengembangkan media sebagai outlet, tapi bisnisnya berbeda. Di banyak media lokal ini terjadi. Sebagai contoh, teman-teman di Bojonegoro, misalnya ada Bojonegoro, bisnisnya bukan dari artikel dari iklan, tapi dia misalnya bisnisnya dari bunga papan. Kan aneh ya, bunga papan bisnisnya menghidupi media. Ada lagi bisnisnya agensi menghidupi media. Ada lagi yang model-model yang lain. Jadi media as outlet ya. Ada juga yang bisnisnya data ya, kemudian tapi dia memiliki media untuk akan lebih. Nah yang ekosistem tadi adalah yang saya kira menggabungkan banyak hal. Saya termasuk diantaranya adalah mencoba semua itu, dan ya kita lihat hasilnya. Satu kali lagi, kekurangan rata-rata di teman-teman publisher adalah soal teknologi. Jadi sebetulnya kalau kita bisa membangun platform teknologi sendiri ya, bisa memiliki data sendiri, personalisasi sendiri. Nah ini yang termasuk monetisasi, saya kira ini yang seharusnya
teknologinya. Jadi kita tidak hanya membahas soal konten, seringkali kita kelupaan konten, tapi sebenarnya urusannya bukan konten tapi teknologi. Nah ini yang ke depan kita akan rame-rame akan kita bangun bersama. Ya menarik ya. Jadi sebenarnya ada kayak proksinya gitu dari sosial media itu. Jadi apa di depannya, tapi yang gede gedein medianya juga. Menarik deh kan. Silakan Mas Karis. Ya, oke, thank you. Saya setuju dengan Mas Dodo tadi soal DNA masing-masing media memang akan berbeda. Dan ini yang juga dan kita punya jalan aktifnya sendiri-sendiri, jalan aktifnya sendiri-sendiri
mencoba juga kan dari bisnis media, kalau kita ngomongin soal berbayar lah, langganan apapun itu gitu. Aku buka ke floor semuanya narasumber, silakan jump in untuk diskusi karena kita pengen ini lebih cair ya diskusinya gitu. Apakah kalau gitu perlu juga gitu kita mengedukasi marketnya harus sekarang nih berubah, informasi memang harus tidak gratis itu mungkin yang pertama, atau juga mungkin memang kayak tadi dari inovasinya Mbak Evi, slow journalism is actually apa ya, bisa ini juga bisa menjadi sumber informasi, menjadi tren dan menjadi pilihan bagi market juga. Jadi banyak nih ininya yang bisa dijual dalam tanda kutip ke market gitu, melihat dinamika yang terjadi ini. Silakan ke teman-teman, siapa yang ingin menjawab duluan, kita diskusi aja soal ini. Bagaimana untuk bisa mengubah mindset dari consumer ini untuk bisa appreciating informasi dan juga contributing itu gitu supaya ada kelangsungannya juga nih. Silakan. Mbak, ini saya sebenarnya kalau boleh tertarik nyambung ke pembicaraan Mbak Yayu tadi ya, tentang nyambung dengan apa yang Mbak Dini bilang dengan community based dan bagaimana relasi antara pembaca dan redaksi itu harus diubah ya. Kalau boleh share slide, saya jam ke nggak ngomong model bisnis dulu deh. Saya ngomong yang halaman 17 bisa nggak ya? Jadi untuk proyek Mutatuli itu saya setuju banget ya dengan Mas Jono bahwa kuncinya itu diversifikasi pendapatan. Jadi memang nggak ada satu formula yang bisa benar buat semua gitu ya. Kalau di proyek M sendiri kami ada 3 keranjang. Satu hibah, kedua itu jasa, jadi kami jual jasa konten. Ini yang saya kira teman-teman juga lakukan ya, kayaknya Tempo saya kira sudah melakukannya, data-data gitu ya. Jasa konten. Yang ketiga ini kami mengembangkan audience revenue, dan dari audience revenue ini yang pertama yang kami pilih itu kan ada 3 ini audience revenue itu. Satu subscribers yang tadi Mas Jono udah bilang, 2 itu donasi, ketiga ini yang agak paling baru ya, itu membership gitu. Nah, membership ini yang menarik bagi saya adalah ketika saya mempelajarinya gitu ya. Next slide. Ya next slide, ini promosi aja kalau mau jadi kawan ya, kami belajar tentang membership itu di membership puzzle project yang saya kira juga Tempo juga dapat ini ya dari MVP. Terus dari Crowd Reporter ini sangat menarik. Jadi Crowd Reporter ini satu media di Jerman yang 100% dibiayai oleh members. Terus The Correspondent, ALI Europe, banyak lah ya. Malaysia ini juga satu contoh bagus. Kami dapat bantuan dari beberapa pihak ya. Next, ini yang mau saya tekankan sebenarnya. Membership itu kemudian dia bukan perkara uang doang ya. Jadi nggak cuman saya dapat uang dari member terus udah gitu. Tapi kami itu sadar betul ketika kami pilih jalan membership itu cara redaksi kami bekerja itu harus berubah banget. Jadi jurnalis itu persis seperti yang tadi Mbak Yayu bilang, jurnalis itu harus turun dari menara gading, nggak merasa paling benar sendiri, nggak merasa paling tahu gitu ya apa yang baik untuk dibaca orang gitu ya, dan berinteraksi dengan pembacanya. Nah, kami sudah berusaha melakukannya, dan nanti tanggal 15 Februari ada rapat redaksi kedua bersama kawan. Yang pertama sudah terjadi dan ada sekitar 60 orang yang datang, dan itu sangat hangat percakapannya. Mereka sangat suportif, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang bersedia membayar, bersedia mensupport kami. Karena kami gratis ya sebenarnya, bukan gratis, sorry, bahasanya salah kan. Nggak ada berita gratis, saya nggak percaya, nggak ada berita gratis, saya harus tekankan. Kami nggak pakai paywall tepatnya. Tapi kami minta kalau kamu kayak Guardian gitu model, kalau kamu suka support kami, bayar ke kawan. Di sini saya harus sebagai wartawan saya harus mengakui, saya dulu yang bilang bahwa kami media bikin berita sampah karena kalian yang minta loh ya, ini gue kasih ya. Ketika kami bikin kawan M, ketika kami bikin membership, bicara dengan pembaca langsung, ngobrol panjang lebar, dan mereka sangat ide-idenya itu luar biasa gitu ya. Saya harus keep my humble pie dan mengatakan bahwa mereka nggak minta berita sampah kok, enggak, mereka mau berita yang berkualitas. Banyak yang mau berita yang berkualitas.
rinciannya 502 membayar, 45 relawan. Mereka relawan menerjemahkan, nulis, nggak dibayar dan sebagainya. Nah, mereka ini kebanyakan bayarnya juga 20.000 sebulan aja ya. Kami ada yang 100.000 sebenarnya, tapi lebih banyak yang 20.000 sebulan. Nah, ini juga yang saya kira teman-teman Tempo pasti udah hafal. Kami kehilangan 173 kawan M ya. Waktu masa iuran pertama 3 bulan pertama itu selesai, retention rate ini memang tantangan yang saya kira saya minta tolong Mbak Yayu dong, Mas Ivan sama Pak Boni gitu kan, bantuin literasi media ke pembaca bahwa nggak ada berita gratis, bahwa Tempo, Upara, Plus, Project Multatuli, Kompas, Jakarta Post, kami semua butuh dukungan pembaca. Nah, ini rata-rata, tapi di sisi lain saya harus cukup berbangga lah gitu ya. Kami rata-rata bisa dapat 23 juta. Dan ini angka yang mungkin buat teman-teman suara.com, Mas Jono, kecil banget sih. Jangan-jangan gaji Mas Jono aja nggak cukup, jangan-jangan. Tapi buat kami ini lumayan, karena kami nggak besar. Dan kami memang juga tidak berencana untuk jadi besar. Oke, thank you. Sudah memberi kesempatan. Mungkin saya bisa menyambung Boleh. Mbak Evi. Ya. Siap Mbak Evi, itu untuk literasi bahwa tidak ada berita gratis itu saya setuju. Kita sebenarnya statement mengedukasi masyarakat berkaitan dengan isu ini itu saya kira kurang tepat. Gitu. Jadi sebenarnya betul dikatakan Mbak Evi bahwa masyarakat itu sudah tahu apa yang dia mau atas ketika itu, dan ketika kita berdekati kita diajak materi itu nothing, itu sampah, itu ketika kita tahu sebenarnya yang justru diajar itu adalah orang-orang media. Di saat ini go digital itu sudah merupakan hal mutlak, jadi ketika memang harus go digital, tetapi yang harus dipersiapkan saat ini itu justru membangun trust. Gunakan teknologi digital itu untuk membangun trust, branding itu penting. Terus kemudian hal yang penting juga adalah engagement ke community, karena kehidupan itu sebenarnya. Tadi saya juga setuju bahwa sebenarnya ini semua tergantung pada DNA masing-masing media. Dan source dari pendapatan itu kita lihat itu betul. Jadi mesti multi resources begitu. Tetapi sebenarnya basis dari semua itu komunitas. Basis dari semua itu adalah siapa yang dilayani. Kalau misalnya sejumlah perusahaan media, kemudian bikin AP, ataupun kemudian bikin buku-buku dan seterusnya itu sebenarnya merupakan bagian dari fasilitasi komunikasi. Jadi harusnya apa kita ke situ. Baik. Oke, Mas Boni, silakan. Ya, ini menarik nih. Saya tertarik. Sebenarnya ada dua aspek yang saya ceritakan. Ada yang pertama, pemerintah memang sedang mendorong literasi digital yang saat ini banyak kita berikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka semakin cerdas dalam mengkonsumsi berita, bisa memilih berita yang bisa dikonsumsi, bahkan mereka membeli, begitu ya, sehingga menghidupkan industri media. Tapi mereka juga harus cakap dalam memilah dan memilih mana berita yang sebenarnya tadi, karena ada efek kadang-kadang yang agak berita sama ya, itu yang menarik, menimbulkan traffic begitu ya, atau juga berita-berita yang sebenarnya berkualitas dan ini yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, aspek kedua yang ingin saya soroti selain literasi digital yang mana diperlukan oleh masyarakat adalah kami juga mendorong muncul dan tumbuhnya startup di media. Jadi media itu tidak hanya didominasi oleh industri besar, tapi akan muncul startup yang di-create oleh mereka-mereka yang memiliki talenta khusus. Dia melihat dari permasalahan yang dihadapi. Kami percaya karena kami juga mendorong ada program 1000 startup, ya, walaupun heavy-nya
nggak hanya yang memang udah besar, media besar, tapi juga yang alternative media yang sering ditawarkan oleh media yang baik. Ya, ini mungkin bisa di-present ya, slide saya. Harusnya bisa. Enggak, ya, udah ya. Nah ini jadi mungkin kayak tadi kan kayak topik yang dibahas tadi lebih ke itu ya, digital media literacy mungkin ya, gimana caranya kita mungkin mengedukasi media ya, topik yang muncul. Nah jadi sebenarnya dari Google sendiri kita ada suatu divisi namanya Google Business Debate, kalau mungkin yang hadir di tahu. Jadi sejak 2018 Google Business Initiative ini sudah support lebih dari 6.000 news publisher ya di seluruh dunia, across 4 area lah yang bisa dilihat di sini. Pertama, elevating quality journalism, yang tadi kita sebut beberapa kali, bikin berita. Gimana cara kita bikin berita berkualitas lah, nggak hanya berita-berita yang mungkin hoax atau clickbait misalkan. Itu pertama, kita ingin melatih media gimana cara mereka bikin quality journalism. Habis ini juga mention tadi ya, gimana caranya kita engage dengan komunitas berita di Indonesia gitu. Mungkin mereka tahu cara bikin konten, dan mereka nggak tahu gitu gimana caranya mereka engage komunitas-komunitas yang ada di Indonesia lah untuk distribusiin konten itu, seperti itu. Habis itu evolving business model, yang tadi yang saya mention juga sebelumnya, cara bisnis model dari traditional media dan digital media itu sangat berbeda ya. Jadi gimana caranya mereka bisa evolve bisnis modelnya untuk digital. Dan terakhir itu gimana caranya kita bisa empower newsroom ya, editorial team melalui inovasi teknologi. Karena itu tadi yang saya bilang, menulis berita di digital media dan di traditional media sangat beda ya. Kayak mungkin perputaran informasi lebih cepat, cara menulisnya juga berbeda. Gimana caranya tim editorial itu bisa memanfaatkan teknologi untuk berevolusi lah. Nah jadi kalau dilihat di slide ini ya, untuk monetization sendiri dari Google sendiri, ini tadi kan mungkin yang saya share sebelumnya itu angkanya angka global ya. Tapi mungkin pertanyaannya di Indonesia kita ada apa aja sih gitu. Nah, jadi kebetulan di Indonesia sendiri kita udah ada 4 program saat ini yang kita lakukan untuk membantu monetization publisher ya. Jadi yang pertama itu namanya Local News Foundry Program. Jadi program ini kita bekerja sama dengan beberapa asosiasi, misalnya SMSI di Indonesia untuk outreach ke lebih dari 200 local publisher di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk Local News Foundry ini sendiri, kita benar-benar kerjasama dengan media-media ini, gimana caranya sih mereka bisa ada presence lah di digital, gimana caranya mereka bisa optimize konten-konten mereka misalkan untuk digital media. Jadi kita edukasi lah untuk media-media tersebut. Habis itu untuk program kedua, kita bekerjasama dengan AMSI ya, itu namanya GNI Digital Growth Program. Nah untuk Digital Growth Program ini mungkin nanti kalau emang bisa share link ya, yang datang ke acara ini nanti saya share linknya, bisa di blast linknya. Jadi Digital Growth Program itu sendiri formatnya lebih kayak self-service course sih. Jadi nanti di website bisa diakses oleh rekan-rekan media, itu bisa langsung dilihat nih, misalkan oh hari ini kita mau belajar lebih lanjut tentang gimana sih caranya develop audience kita. Itu nanti ada modulnya, ada training-trainingnya, ada course yang bisa diambil langsung lah oleh media untuk dipelajari. Itu misalkan gimana cara kita optimize ad revenue di website kita, itu ada juga. Jadi ada beberapa topik yang cover seperti itu. Habis itu untuk 2 program yang di bawah, itu mungkin lebih related ke subscription model ya, yang kita juga bicarakan beberapa kali. Jadi kita ada produk namanya Subscribe to Google. Di Indonesia sendiri sudah ada 4 partner ya yang kerjasama dengan kita, dari Kompas, Kontan, Jakarta Post, dan Tempo juga. Nah itu basically program produk ini kita berharap bisa mempermudah user journey untuk masyarakat lah, untuk berlangganan. Karena kan selama ini kita mungkin kalau berlangganan kayak tadi Mas Haris bilang ya, kadang-kadang kita harus untuk langganan Tempo dan langganan Kompas misalkan di Jakarta Post, kita bikin 3 akun yang berbeda, mesti add satu kredit di 3 tempat yang berbeda, kadang orang males. Jadi dengan subscribe di Google ini kita ingin mempermudah lah, sehingga orang-orang lebih mudah untuk berlangganan juga di suatu berita yang mereka percaya. Dan yang terakhir itu kita ada namanya Apex Subscription Lab. Jadi itu juga baru pertama kali tahun lalu, ada 2 peserta dari Indonesia, Kompas dan juga Jakarta Post. Jadi di lab ini kita kerjasama dengan FTI Consulting dan juga Quantifa, gimana caranya kita membantu publisher-publisher ini untuk mengembangkan bisnis model subscription lah, seperti itu. Ini jadi program-program untuk meningkatkan monetization. Lalu kalau saya next ini sekarang, kita juga ada program-program gimana caranya kita bikin quality content lah di Indonesia, untuk dengan kita fight
information, dan juga kita ingin quality journalism di Indonesia, seperti itu. Jadi mungkin kalau di sini ada yang familiar ya, jadi kita ada program misalkan Cek Fakta, misalkan Google for Media yang ada di channel Google Indonesia, Tular Alat, dan juga Fact Verification Challenge dari GNI, di mana banyaklah media-media dan juga organisasi lain yang sudah menjadi partner, speaker, dan juga supporter dari program-program kita ini. Dan di tahun 2021 kita juga memberikan award ya. Nah, salah satunya ke Kata Data terpilih dari 11 global project untuk membantu fight disinformation tentang vaksin COVID. Tahun lalu kan mungkin COVID lagi booming seperti itu. Jadi kita juga support Cek Fakta. Jadi benar-benar ada juga program-program yang kita selain monetization juga kita yang support quality content lah untuk Indonesia seperti itu. Dan ini mungkin yang terakhir ya. Jadi mungkin kalau kita secara overall, jadi Google Indonesia Initiative itu sendiri sebenarnya have been actively involved di Indonesia lah dari dulu, lumayan lama. Kita ada GNI Training Expert untuk jurnalis-jurnalis, itu ada pelatih lebih dari 21.000 jurnalis di seluruh Indonesia. Seperti itu seperti tadi saya bilang, kita Cek Fakta, kita bekerjasama dengan organisasi juga seperti AMSI, AJI, SMSI, dan itu mungkin kalau dilihat di sebelah kanan ya, kita baru announce juga minggu lalu, kita baru kerjasama, kita baru memberikan bantuan dana sebesar 11 miliar rupiah ya untuk mendukung ekspansi jaringan fakta untuk basically fight disinformation, seperti itu. Nah mungkin ini saya udah share nih kayak program-programnya ada apa aja sih di Google Initiative. Oke, pertanyaannya gimana nih kita bisa participate lah untuk program ini, seperti itu. Nah ini seperti yang tadi saya bilang ya, kita ada dua jenis program di Google Initiative. Yang pertama kita ada always on program, jadi program yang available year round, gratis, self-service, bisa diakses oleh semua media lah. Itu nanti bisa langsung ke website GNI yang ada di bawah ini. For more information, g.co/initiative gitu. Habis itu kita juga ada namanya application based program, itu kayak tadi yang saya mention, Subscription Lab, di mana dalam tahun itu mungkin kita ada beberapa program spesifik ke suatu topik, nanti media harus apply dan ada application process, dan kita akan pilih media-media yang dipilih, itu akan ikutin lebih intensif lah, mungkin one-on-one, katanya grow subscription, atau mungkin topik misalkan ad, atau juga audience, seperti apa cara grow-nya, seperti itu. Nanti mungkin untuk detailnya bisa coba kunjungin aja website yang ada di bawah ya, g.co/initiative. Ya, boleh di screen capture tuh teman-teman. Kalau itu, tapi ini sekalian Mas Ivan, ini karena kita ngomongin soal bisnis media kan, ini juga ada pertanyaan nih dari penonton yang bertanya untuk Mas Ivan, gimana nih cara pengelola website media untuk menempuh trik seperti SEO, kemudian clickbait dan lain-lain. Tuh Google tuh sebenarnya punya regulasi nggak sih yang ngebedain pengelola website media dengan website niaga untuk trik dan tips mendapatkan ranking teratas? Karena saat ini pengelola website tuh berusaha untuk bisa dapat ranking teratas terus gitu di Google. Mungkin sebagai consumer kita juga perlu tahu nih seperti apa sih yang regulasi yang dimiliki Google terkait dengan hal ini. Mungkin kalau pertanyaannya tadi itu ya, mungkin kayak regulasi apa aja yang kita lihat ya di Google untuk menunjukkan konten berita, itu tadi di website Google News Initiative itu ada sih tentang kayak how news work di Google, itu ada benar-benar kayak konten-konten seperti apa sih yang kita cari gitu lah, yang kita prioritasin, itu ada semua di website itu tadi. Nanti mungkin bisa coba dilihat ya, karena kebetulan nggak ada di presentasi saya hari ini. Habis itu mungkin pertanyaan kedua ya, ada nggak sih kayak best practice lah ya dari Google caranya untuk SEO, misalkan kayak gitu kan. Ini juga kita ada di Google sendiri, kita ada resources namanya yang bisa diakses oleh semua orang, namanya Google Search Central. Itu bisa di Google Search aja, Google Search Central. Jadi di Google Search Central itu benar-benar kayak ngomongnya database lah ya, database dari semua best practice resources yang kita punya. Misalkan contoh-contohnya, misalkan ditanya nih kayak publisher, ada yang nanya gimana sih caranya kita setup basic SEO, advanced SEO, misalkan di Google Search Central itu sendiri ada tips-tips dan juga resources yang bisa membantu publisher lah untuk bikin optimize presence mereka gitu. Terus mungkin misalkan ada pertanyaan lagi nih, gimana sih cara kita measure performance kita di Google Search, itu nanti ada juga tuh gimana caranya nih kita setup Google Search Console kita untuk bisa mengoptimalkan misalkan analytics kita lah, seperti itu. Jadi mungkin bisa dilihat di Google Search Central itu sih. Oke, baiklah. Kita masih menunggu pertanyaan ini karena udah mulai banyak yang masuk. Ini pertanyaan langsung dari YouTube chat. Kemudian juga ada yang
dimasukin ke panitia langsung, nanti mereka akan filter, kemudian dikasih ke saya, tidak berdasarkan dengan clickbait, tapi berdasarkan dengan diskusi flow, mana yang nyambung dengan diskusi kita hari ini. Nah, ini sebenarnya ini untuk Bu Rahayu, tapi saya minta juga Mas Boni untuk menanggapi ya, atau para penanggap, ini juga menarik nih soalnya untuk dibahas. Ini kayaknya menyambung dari ceritanya Mbak Evi sebenarnya. Pemilik media di Indonesia terdiri dari beberapa grup besar yang punya modal untuk bertransformasi digital. Nah, bagaimana masa depan media di luar grup-grup besar itu yang punya modal pas-pasan dalam transformasi digital? Kalau tadi Project Multatuli kan ada di sharing tuh seperti apa strateginya ke depannya. Mungkin Mbak Evi you can jump in juga nih, karena ya what is your strategy gitu loh sebenarnya buat kayak gini. Tapi Bu Rahayu dulu, silakan Bu Rahayu. Saya buka ini untuk floor juga, silakan. Ya, jadi kalau sudah konglomerat media sudah kapital pasti itu susah untuk dilawan gitu. Tapi saya kira melihatnya jangan begitu. Jangan kemudian kita berkompetisi dengan melihat konglomerat besar ini itu jangan gitu. Karena sebenarnya peluang besar itu tetap ada gitu. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebenarnya kedepan yang dilihat yang eksis itu adalah yang punya engagement dengan komunitas. Jadi justru media kecil itu justru bisa sehat, bisa hidup karena dia bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Sebenarnya ada berbagai model untuk kemudian komunitas itu terlibat. Misalnya saja seperti tadi sudah juga diceritakan sama Mbak Evi, mereka bisa terlibat di dalam produksi, distribusi itu terlibat. Tapi itu memang harus ada perubahan mindset di media. Tanpa perubahan itu mereka tetap akan berpikir saya lah gitu, media lah yang punya hak menentukan berita itu di komunitas. Jadi saya kira tidak usah berkecil hati, justru memupuk hubungan dengan komunitas itu udah investasi dan panjang. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu saya kira juga mulai harusnya berpikir begitu. Ini kalau kemudian spesialis begitu, karena tidak ada satu berita untuk semua. Ke depan itu orang akan melihat kebutuhannya. Jadi apakah satu berita itu bisa menjawab apa kebutuhannya, apa itu bisa diakses, itu bisa menjadi fungsi keberhasilan. Jadi kalau saja melihatnya optimis, jadi yang betul-betul itu bisa eksis. Seperti tadi sekarang kan ya Bu Rahayu sebenarnya udah seperti itu kan, orang udah punya platform sendiri gitu. Persis, ya. Sehingga membangun confidence bahwa ini memang ke depan begitu gitu. Kita nggak akan bisa berpikir akan mengalahkan Google, enggak, bukan di situ arahnya. Google punya model kita sendiri, tetapi model bisnis berita itu harusnya sudah cukup confident ditaruh dalam basis bisnis komunitas itu apa saya. Baik, Mas Boni atau Mas Ivan atau para penanggap nih yang tidak ada di layar tapi masih ada bersama kami di sini ya, masih ada. Oke, silakan Mas Karis atau Ya, saya mau nanggapin sedikit soal yang ini. Ya, saya setuju sama Bu Rahayu bahwasanya memang masalah modal satu-satunya atau satu-satunya faktor untuk membuat transformasi digital. Bahkan banyak sekali media yang sudah keburu besar di masa lalu itu kesulitan untuk beradaptasi dengan, karena udah bangunan yang dibuat, struktur organisasi yang dibuat itu udah bukan untuk digital.
santai saja. Jadi kita ini sebagian besar media dibangun oleh para jurnalis. Jadi memang bukan berasal dari para pengusaha. Jadi sebenarnya ini background ya, karena kami hampir besar ya teman-teman media lokal, teman-teman media nasional menengah nih yang bukan konglomerat ya. Ini adalah didirikan oleh para jurnalis sehingga mereka punya sen yang sudah sangat kuat bagaimana membangun idealisme. Jadi sebenarnya ini sudah basic ya. Tinggal memang kemudian bagaimana bisnisnya. Ini karena problemnya semua bisa membuat media, teman-teman jurnalis masing-masing tiba-tiba keluar dari media juga bisa membuat media, tapi rata-rata pada umumnya teman-teman tidak memiliki background soal bisnis. Nah ini yang kemudian membuat usia media rata-rata sangat pendek, kemudian meninggal. Nah pengalaman saya terserang ya, kami tidak ada pengusaha yang masuk, jadi hanya berbagi shareholder dengan teman-teman yang jumlahnya cukup banyak ya. Mau tidak mau ya, karena tidak ada cukup modal yang kuat, kami harus survive. Nah untuk survive itu memang akhirnya memicu kreativitas, inovasi, dan yang awalnya tidak pernah kepikir kami lakukan, termasuk adalah bagaimana membaca ekosistem media digital yang ada. Dan kita harus akui pertama ya, untuk model distribusi konten ya, dengan sangat hormat Google memang terbesar. Kalau kita ikutin ya, Google ada Google Discover paling besar, kemudian Google Organic, kemudian ada Lapis, Google News. Google aja punya sekian banyak model distribusi, Google AMP misalnya yang sangat banyak, dan itu pun beda-beda karakter untuk penyajiannya. Saya untuk Google Organic menggunakan konten-konten, misalnya konten-konten yang timeless, konten-konten yang tidak sangat hard news. Sementara Discover konten-konten yang menarik, yang viral dan lain-lain. Dan kemudian ada lagi Google AMP, Google Lapis, itu hanya satu platform. Ketika kita berhubungan dengan sosial media, dengan Facebook, dengan Twitter, kontennya juga sudah berbeda. Saya harus membuat konten yang ramah Facebook. Saya harus membuat konten yang ramah Twitter. Saya membuat konten yang ramah dengan TikTok. Nah ini kan juga cukup menarik. Belum lagi nanti ada agregator baru, ada agregator Kurio, isi yang sekarang sudah ada. Dan ini pun Line Today misalnya, itu pun kami support. Jadi kebayang sekali ya, kita sebagai jurnalis memang harus membuka sebanyak mungkin update luar, belum lagi bisnis. Soal bisnis juga kita baru paham di 3 tahun terakhir misalnya, spending untuk ads iklan ternyata penguasaan terbesar adalah, misalnya pertama adalah 36% adalah di YouTube dan Google. Kalau YouTube Google nomor 1, kemudian sosial media Facebook di 30, sosial media Facebook dan lain-lain 30%, 18% itu untuk hanya untuk bentuk display. Jadi kebayang kita ini di media hanya masuk di display yang 80%, dan 18% ini model-model iklannya adalah programatik. Nah ini yang beda lagi cara kita mengelolanya. Dan memang kami akui misalnya sekarang 40-50% revenue model bisnis ini adalah dari platform global, dari programatik, kemudian dari Facebook video, dari YouTube video, dari Dailymotion dan lain-lain. Nah ini yang saya kira menjadi pelajaran sangat berharga. Apalagi kita di teman-teman media ini bertarung juga dengan petarung yang non aturan. Teman-teman petarung non aturan itu misalnya mereka yang hanya di homeless media, mereka menjadi influencer, youtuber, kemudian semuanya yang ada di sosmed, melakukan bisnis di sosmed, sehingga ini menjadi tantangan sendiri bagaimana media yang banyak sekali aturannya harus bertarung bebas dengan teman-teman yang non media yang juga membuat konten
harus berkolaborasi dengan platform lokal, platform agregator, kemudian dengan teman-teman influencer ya, dan e-commerce terutama. Jadi kita setidaknya ada e-commerce, influencer, di publisher itu adalah teman-teman di Profanatic ya, kemudian dengan teman-teman di sosial media dan di search engine, dan saya kira video memang salah satu tantangan besar juga bagi teman-teman kita mengolah konten dengan baik. Baik. Saya boleh jamin? Silakan Mbak. Mas Jono udah ngasih kata kuncinya soalnya. Kolaborasi. Kami nih Project Multatuli sadar betul kami kecil, kami juga nggak mendesain diri akan jadi besar gitu ya, akan punya 100 orang gitu segede Tempo, enggak. Sehingga kami sadar betul kata Mbak Yayu gitu ya, konglomerat mah mau dilawan susah gitu ya. Jadi kami kolaborasi kami salah satunya yang saya kira punya semangat kolaborasi yang sama sebenarnya Mas Jono ya. Mas Jono itu salah satu, Suara.com adalah salah satu media yang dengan sangat cepat ketika saya nawarin berita kami Creative Commons gitu kan, silakan republikasi gratis gitu ya, maksudnya nggak usah bayar, tinggal di kopas aja, nggak usah izin, nggak usah bikin MOU. Susah setengah mati media lain itu nggak mau karena mereka maunya eksklusif. Mas Jono ini memang langsung sip, aku republikasi. Sampai sekarang aku masih kontak dengan Suara.com untuk republish. Nah, kolaborasi ini ada 3 hal ya, saya kira, untuk menjaga ekosistem informasi ini tetap demokratis, nggak didominasi oleh yang gede-gede aja. Yang kecil-kecil ini harus tahu caranya bertaut dengan yang lain-lain ya. Kami membuka kolaborasi itu nggak hanya dengan sesama media kecil atau besar ya, tapi ya kalau mau dengan Mbak Yayu dong gitu, dengan UGM gitu kan, dengan Google juga, dengan Tempo, dengan sebentar kalau Menko Info nanti dulu ya. Agak berat, saya harus tanya member saya dulu gitu. Boleh nggak kerja sama pemerintah? Ya tapi kolaborasi itu 3 hal yang saya juga saya masukin sebenarnya kolaborasi ini ke model bisnisnya Project Multatuli, karena dia cost cutting. Satu, dia cost cutting, dia amplifikasi impact, dan ketiga ini yang saya kira Tempo juga sadar betul ya, di Indonesia Leaks misalnya kan, kenapa Tempo di Indonesia Leaks kerja sama banyak sekali media, membagi risiko, memperkecil risiko. Jadi apalagi kalau untuk yang bahaya-bahaya gitu, kalau bersama-sama terbit barengan buku merah gitu kan, itu yang berkuasa yang mau membungkam banyak itu kan lebih susah ya. Itu sebabnya kolaborasi yang luar biasa itu yang oleh Mas Ignatius Haryanto dibilang sebagai pertama kali dalam sejarah pers Indonesia adalah ketika 50 media berkolaborasi dengan Project Multatuli mengamplifikasi satu artikel yang nggak bisa lagi di waktu itu selama 3 hari nggak bisa lagi diakses di website kami gitu ya. Jadi kolaborasi ini kami, ya kalau tadi Mas Jono bilang DNA, kami masukin jadi salah satu itu kode DNA kami gitu ya, karena kami sadar betul ini kecil. Kalau enggak kolaborasi, kalau kami mau eksklusif, nggak mau terbuka gitu ya, nggak mau dengerin orang, ya mati lah gitu kan. Yang Ada nggak yang bisa dikerjain bareng media rintisan gini dengan kayak Google gitu? Apa seperti apa kira-kira kolaborasi yang bisa dikerjakan? Tadi Mas Ivan udah presentasi, saya udah lihat kayaknya ada beberapa nih yang saya bisa nyambung kan? Karena kan melihatnya nggak kayak oh ini David Goliath, tapi gimana David Goliath bisa kerja bareng gitu kan sebenarnya? Ya karena kan sebenarnya Google News Initiative meskipun istilahnya mungkin orang bilang amal gitu ya sama kami yang kecil-kecil, kan enggak juga sebenarnya kan relasinya kan setara sebenarnya. Itu ya sebenarnya kolaborasi kan. Kalau misalnya mulai bulan ini punya manajer kolaborasi bahkan gitu. Oke, nice. Yang dibutuhkan dari pemerintahnya, mumpung ada Pak Boni nih, ada Mas Boni di sini, kira-kira apa sih yang bisa mendukung ekosistemnya supaya bisnis media yang kecil-kecilan ini berkembang terus gitu, jadi nggak dimonopoli dengan yang besar-besar aja. Ya, ini menarik. Kembali, kalau kami melihat dari sisi pemerintah adalah mendorong berkembangnya startup jurnalisme, baik itu media digital ataupun juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, pemerintah memang memiliki berbagai program
FIG ini berarti salah satu startup jurnalistik yang ini dong, Mas, ya kan? Nah, kami memiliki ada beberapa contoh misalkan ini masuk di KIP dengan program project produk juga ada Catch Me Up. Bahkan kalau udah itu yang modelnya adalah crowdfunding ya. Kalau kami menyebutnya, tapi mungkin ada bentuk lain. Kemudian ada yang bentuk-bentuk investor, kemudian manakala karena itu ada journey-nya. Jadi pada saat membangun startup di bidang media ini, pada saat masih self funding ya, kemudian mulai mencari seed funding agak lebih membesar, bahkan pada saat yang mengakselerasi itu tentunya membutuhkan inovasi lebih lanjut. Nah, memang baik dari pemerintah, bahkan dari BUMN, bahkan private sector company memiliki venture capital yang tentunya menarik untuk melakukan investasi di bidang startup media ini. Kembali, semoga semakin banyak yang muncul nih. Demikian. Baik, oke. Kita balik lagi. Kalau gitu sekarang ini karena waktunya sudah tersisa dikit, mohon maaf nih nggak semua pertanyaan nih teman-teman bisa kami tanyakan karena waktunya juga cukup padat, singkat, dan narasumbernya banyak sekali. Jadi harus dibagi secara adil gitu di sini. Kalau misalnya kita ngomongin media di masa depan, tadi kita udah ada kuncinya kolaborasi. Kemudian juga harus ada regulasi infrastruktur yang mendukungnya, begitu kan, supaya semuanya hidup, inovasi. Tapi